Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Subhanallah wa sayyidina sadatina Abi Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa baqiyat as-sahabati wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal asfiya'i wa immatil mujtahidin wa muqallidin bid-din wa syuhada'i was salihin wal ulama'i wasayyidina fil ilmi. Subhanallah wa a'immatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah wa sultani aliyah Sa'dul Qadir Jailani al-Baghdadi Qaddas al-Sirruhu. Subhanallah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali Sayyidina al-Baghdadi al-Wasit al-Ash'ari Sabi Mansur al-Matadiri Naba'allah bi'ilumihim wa barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa sunnatihim wa hadrati aliyah innatis ahladina kanu fi jazirati Jawa. Sunnatihim wa hadrati syekhim wa syekhina wa ulama'ina min al-sunnah wal jama'ah min hadhatil ulama wa sunnatihim wa hadrati mu'alib hadal kitab sewa masih jazirati mu'alib kitab ila rahi abi wa ummi wa ila rahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina min jati abina wa min jati ummina wa ila al-qubur alladhina lubina bihadil qaryah. Allahumma asli wa taqabbal sawaba ma qara'ana min suratul Fatiha ila al-qadrin asma'hum Ghafarallahu lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bihabibika wa nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi anbiya'ika wa rasulika wa awliyaika wa asbi'ika wa bi syekhina wa syekhina wa bi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Taghfir dhunubana wa tusahhi jasadana wa tawsi' arzaqana wa taftah lana abwaaba rahmatika fi dunyana wa akhiratana wa tuballigh jami'a maqasidina wa ma nawaynahu min niyatin shalihah. Allahumma inna nas'aluka ar-rahmah wal maghfirah wal barakah was sihah wal afiyah was salamah was sa'adah fid din wal dunya wal akhirah wa husnul khatimah wa ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah wa hayatan thayyibatan mubarakah wa zawjatan wa auladan wa talamidan min ibadika sholihin mulisin mahfudin marzuqin mabrukin bi barakati wa karamati wa asrar bi janabika wa yakinabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa
khusus keluarga jamaah Masjid Rizqon Hasanah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa melakukan rutinitas kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian diiringi dengan ta'lim rutin kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak yang dirahmati oleh Allah, puasa kita tinggal menghitung hari. Kita senang gitu. Rajab sudah kita lalui, Sya'ban sebentar lagi. Di mana bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Kenapa? Karena bulan sebelumnya Rajab sudah selesai. Kemudian yang berikutnya bulan Ramadan kita fokusnya bulan Ramadan. Nah, maka Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang sering dilupakan oleh orang. Supaya mengingat bahwa yang akan datang bulan puasa, maka Nabi sering melakukan puasa Sya'ban. Nisfu Sya'ban, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya ampunan kepada kita semuanya. Setahun itu Pak, harus ada istirahatnya semua. Misalkan perut jangan terlalu diumbar. Apa diumbar itu ya? Lihat. Kemudian kemaluan kita juga harus direm juga. Kemudian semua aktivitas harus ada remnya juga. Maka Allah memberikan karunia kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan puasa di bulan Ramadan. Maka yang perlu kita pelajari, perlu kita renungkan, mau masuk bulan Ramadan itu 3. Yang pertama adalah ilmiah. Apa ilmiah? Harus ada ilmunya. Karena kita mau ibadah kepada Allah, maka ilmu amal tanpa ada ilmu tidak diterima oleh Allah. Maka harus belajar. Yang disiapkan itu ilmu. Yang pertama, kalau kita puasa tanpa ada ilmunya, asal puasa saja, tidak makan, tidak minum, kemudian gak ada niatnya, ya sudah, itu hanya menahan lapar dan haus saja. Jadi gak ada gunanya. Kemudian yang kedua, jasadiah. Apa jasadiah? Sehat. Ya, kalau kita gak sehat, bagaimana mau puasa? Maka orang yang tidak sehat, Allah memberikan rukhsah, Allah memberikan dispensasi kepada orang yang tidak sehat. Ya alhamdulillah. Maka siapkan fisiknya. Fisiknya itu siapkan. Yang biasanya makannya tidak enak, enaklah. Jadi supaya apa? Kuat. Yang tidak biasa olahraga. Untuk apa? Menyiapkan puasa. Tapi kadang terbalik kita. Kalau puasa jadi lemes. Lemas gitu. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah maliyah. Apa maliyah? Ya hartanya. Bagaimana mungkin ya secara manusiawi kita ada buka, ada ada sahur, itu kan butuh energi, butuh rutinitas, nutrisi dan macam-macam. Maka siapkan ilmunya yang paling dulu, kemudian jasadiahnya, lalu kemudian maliyahnya. Ilmunya itu adalah ilmu yang memang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Puasa itu ada definisinya.
Puasa itu ada zamannya, puasa itu ada faidahnya, puasa itu ada keunggulannya. Dan kasus-kasus yang terjadi di bulan puasa, yaitu bulan Ramadan. Puasa itu dari kata Hamsin, dari bahasa Sanskerta, bahasa Inggris, bahasa Arabnya aja deh. Bahasa Arabnya adalah as-saum. As-saum itu bisa jadi dua. Yang pertama secara bahasa, yang kedua secara syar'i dalam kitab fikih itu. Secara bahasa itu adalah al-imsak wal kaffu anis syai'i, menahan diri, menahan dari sesuatu apapun bentuknya. Kita tahan tidak bicara, ya, itu adalah puasa juga. Menahan, nggak mau ngomong kecuali yang baik. Nah, itu adalah puasa juga, karena menahan dari sesuatu. Sehingga ini dilakukan oleh Siti Maryam ketika di dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma, aku bernadar kepada Allah saum. Saum apa di sini? Bukan dari makan, tapi dia dari kalam, tidak mau bicara. Di Maryam kan ngandung kan. Nah, kalau dia berbicara justru menjadi persoalan, maka dia lebih baik diam saja. Maka kalau ada orang misalkan tidak mau bicara itu aman. Jadi kalau kata Kiai Sahal Mahmud itu, kalau mau menjadi orang soleh itu gampang, ya. Menjadi orang soleh cukup diam saja, tidak mau yang macam-macam, udah soleh. Tapi kalau mau yang bermanfaat, mau bermanfaat, soleh manfaat, butuh waktu, butuh pengorbanan. Mengajar, Bapak misalkan mau bermanfaat di masyarakat, yang butuh waktunya, pengorbanannya, butuh gadagi di sana sininya, ya. Nah, sehingga makanya orang yang soleh bermanfaat itu adalah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ngomong aja ya puasa. Saya menahan dari makan siang hari, atau tidak mau minum tanpa ada niat, ya itu puasa juga. Tapi secara bahasa, atau misalkan orang Arab mengatakan somana, bukan harinya yang puasa, kan? Soma itu puasa, nahar hari puasa, bukan. Itu istilah saja. Kalau matahari ada di tengah-tengah, kata mereka somana, artinya matahari terdiam di waktu di tengah hari. Nah itu artinya somana. Jadi tidak selamanya secara bahasa itu soma itu adalah puasa dan sesuatu yang lain. Pokoknya menahan diri dari sesuatu yang lain itu namanya puasa. Kalau menurut Syar'i, puasa itu adalah al-imsaku naharot anil muftirati biniyatin min ahalin lahu min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, menahan di waktu siang hari dan sesuatu yang membatalkan puasa dengan niat tertentu dari orang yang memang sudah ada kewajiban puasa. Sejak kapan? Min tulu'il fajri, dari keluarnya fajar sampai ghurubis syamsi, terbenamnya matahari. Coba kita lihat. Imsak nahar anil muftirat, menahan pada waktu siang hari dan sesuatu yang membatalkan puasa. Nanti yang membatalkan puasa itu apa aja? Contoh misalkan yang menahan dan sesuatu yang membatalkan puasa itu bisa jadi imtina'ul fi'li, mencegah dari suatu perbuatan. Perbuatan apa? An-syahwatil batni wal marji, dari dua syahwatnya perut dengan kemaluan. Kalau syahwatnya perut apa? Makan, minum, tahan itu. Nah, itu. Dan yang manusiawinya. Farji, kemaluan ditahan juga di waktu siang hari. Ini
ketika menjelaskan ini dulu Nabi kepada para sahabat, dalam hatinya ada yang protes para sahabat, gimana ya ini? Kok parji dilarang waktu siang hari kan? Berarti kalau puasa itu jangan-jangan malamnya juga dilarang. Ternyata yang dilarang itu bukan di malam hari tetapi di siang hari. Jadi sebab ngablong juga itu mereka karena ketidaktahuannya. Sehingga ayat-ayat turun itu uhilla lakum lailatas siyami arafasu ila nisaikum, pada malam hari boleh Pak kali. Tapi masa iya sih? Itu tahan, itu fi'li. Wa kulli syai'in, dan dari sesuatu yang hisin, yang terlihat, yadkhulu al-jauh, dari sesuatu yang terlihat yang masuk kepada bolongan-bolongan yang kita miliki. Contoh, kita memiliki bolongan itu apa? Lubang-lubang itu ada 2 lubang hidung, mulut, telinga, kubur, kemudian dubur. Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang-lubang di anggota tubuh kita, maka itu adalah batal. Kita harus tahan. Contoh obat kan? Obat itu misalkan yang dimasukin ke dalam kubur, ada ya? Pantai itu dimasukin supaya lancar BAB-nya. Apa ya? Mikrolat, apa ya? Mikrolat. Ya batal, Mas. Ya udah, kalau saya disuntikan ke tangan, diimpus, batal nggak batal. Kenapa? Karena bukan obat. Itu maksudnya hisin. Dan seumpamanya obat apa? Air. Airnya masuk dari hidung. Air masuk dari telinga. Maka kadang oleh orang tua dulu kalau mandi jangan keterlaluan. Takutnya ada air yang masuk ke dalam telinga, ke dalam hidung. Bahkan kalau misalkan ini jangan kentut di dalam air, bukan dilarang sih sebenarnya. Atau yang lebih ekstrim, jangan berak kamu di siang hari, gitu ya. Itu ikhtiar saja, ikhtiar kalau takut ada sesuatu yang masuk. Nah, itu fi'li. Nah, fi'li. Kemudian jadi ada fi'liyin, ada hisiyin ya. Hisiyin. Kapan? Di zaman tertentu. Zaman tertentunya apa? Masa tertentunya kapan? Mintul ilfajri asani, dari keluarnya fajar yang kedua. Memang ada dua. Yang pertama adalah fajar kadhib, yang kedua adalah fajar shadiq. Kalau fajar kadhib itu adalah sebelum waktu subuh, biasanya sudah ada, dan itu ada dipakai oleh setan bahwa itu sholat subuh lah kita sudah melakukan, sudah waktunya waktu subuh. Itu bohong. Jadi hanya fajar kadhib itu hanya sekilas saja, tapi hilang lagi. Nah, itu tidak di situ. Tapi dari mana? Dari fajar asani, berarti waktu subuh. Yaitu waktu subuh itu termasuk fajrul sani, fajar yang kedua. Nah, sampai kapan? Sampai tenggelamnya matahari. Jadi gimana? Yakinan, dengan yakin. Maka kalau ada kita menduga-duga saja, kayaknya ini sudah maghrib ya, kayaknya. Kemudian ambil aja air, ambil makanan, padahal masih diduga kayaknya, nggak yakin, maka itu bisa batal. Kalau misal yakin, apa buktinya yakin itu? Buktinya yakin ada pengeras suara yang ada, tapi yang beda dengan suara yang dari radio. Ternyata radionya misalnya Surabaya yang disetel. Nah, itu lain. Jadi harus hati-hati. Ternyata Jakarta dengan Bogor beda. Beda. Maka itulah harus dipersiapkan tuh di masjid itu. Jadwalnya yang sesuai dengan daerah. Maka kita ikut siapa dalam hal ini menentukan itu? Apa
ikut pemerintah. Di sana ada namanya Lajnah Falakiyah. Jadi kita ngitung, oh si Bogor sekian menit bedanya itu. Jadi harus tahu. Jadi jangan sampai misalkan ada TV, udah patokannya itu, padahal TV-nya TV mana, gitu ya. Nah, kenapa? Karena ini adalah menjadi sesuatu yang berakibat fatal kepada orang-orang yang melakukan puasa. Sebelum subuh ada imsak ikhtiar ulama. Ikhtiar ulama itu pinternya ulama Indonesia ya. Caranya itu macam-macam. Ada yang dengan serine, ada yang apa ya? Ada yang dengan sahur, imsak. Nah, ada itu. Tapi dengan model anak-anak sekarang, caranya beda lagi. Keliling kampung bawa kentongan, nanti begitu mau subuh tidur dia. Itu dia. Jadi dia yang bangunin, tapi dia tidur karena semalaman begadang, gitu. Kalau ulama-ulama dulu tidak cukup dengan kentongan, ada ya? Kentongan. Zaman dulu mungkin nggak ada pengeras suara, nggak ada. Tapi ini dia untuk menunjukkan bahwa ini takutnya dia masih makan minum pas ketepatan fajar shrodik keluar. Nah itu. Bapak kalau di daerah yang di selain Indonesia nggak ada. Imsak ke Malaysia aja nggak ada. Imsak nggak ada. Di Arab Saudi nggak ada. Nah itu. Tapi biasanya ada tanda-tanda khusus bacaan Al-Quran. Indonesia ini yaitu beragam. Maka dalam konteksnya Indonesia, jadi al-urfu adat itu adalah bisa muhakkam. Al-urfu muhakkam bisa jadikan sebagai hukum. Adat kebiasaannya kayak apa, itu budaya ya, budaya itu bisa kita pakai, bisa tidak. Maka ada yang disebut budaya fasidah, ada yang disebut budaya sahihah. Yang fasidah tinggalkan, yang baik kita ambil, gitu. Ya, jadi waktunya tertentu. Orangnya tertentu juga, orangnya tertentu. Dari siapa itu? Al-muslimu, yang pertama harus muslim. Kalau non-muslim sah nggak puasa menurut kita? Nggak sah. Tapi tradisi mereka adakah puasa? Ada. Ya, orang Nasrani ada, orang Buddha ada, orang Yunani kuno dulu ada. Jadi tradisi puasa itu bukan hanya ada pada waktu umat Nabi. Kapan? Sebelumnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan kama kutiba alaikumus syiyam. Memang ada. Terus mereka untuk apa? Mereka itu adalah untuk melatih rohaninya juga. Maka salah bentuk membentuk rohaninya mereka itu adalah puasa juga. Mohon maaf, ada yang vegetariannya, ada tidak mau makan ya daging-daging, gitu kan? Mereka ada yang puasa ngeblok, apa ngebloknya? Mati geni kata orang Sunda. Jadi pagi sampai pagi lagi. Nah, macam-macam tradisinya. Ada juga. Ada yang sampai 5 tahun Pak puasa. Orang-orang pada masa sebelum kita itu 5 tahun. Ada. Itu apa? Karena dengan puasa itu tingkat rohaninya naik. Maka di salah satu faedahnya puasa itu ada yang rohiyah, ada yang madiyah. Rohiyah tentu kalau misalkan kita ruhiyahnya ya, puasa itu adalah kita semata-mata taat kepada Allah. Udah itu aja. Kenapa puasa? Mencari keridhaan Allah, taat kepada Allah. Ya kalau kita nggak taat kepada Allah, kepada siapa? Ningkat rohaninya. Dengan puasa Allah berikan pahala. Dengan puasa Allah berikan pahala. Pahalanya nggak ada batasnya loh.
ngaji bulan Rajab kemarin pahalanya berapa? Ini kalau hitung-hitung ya. Mungkin pahalanya adalah 60 apa? Tuh 670. Kemudian nanti bulan Syaban 700. Bulan puasa tidak ada batasnya. Kenapa? Ini saking Allah sayang kepada umatnya Nabi. Maka ini dinanti oleh kita. Maka kalau kita mau bulan puasa itu senang. Sehingga dalam walaupun tidak tahu hadis atau apa, orang yang senang terhadap bulan puasa, Allah harapkan jasanya dari api neraka. Walaupun hadisnya dari dia. Tapi itu motivasi kita senang dulu. Oh ya Allah, enak mau puasa ini. Jangan sampai ada dalam hati kita Rasulullah itu apa Rasulullah itu? Aduh, ini puasa ini udah puasa lagi. Itu apalagi yang mama yang punya kodok, yang punya hutang puasa, kalau belum dibayar, nah itu nanti bisa didenda lagi. Jadi ibu-ibu nih biasanya yang ini harus cepat-cepat melakukan kodok puasa. Udah puasa kita kok Rasulullah malu, orang Cina aja senang kok. Kenapa laku? Sarungnya laku, mukenanya laku, kormanya laku, ya. Mereka tahu loh, kalau di masjid sudah ada ayat, ya kutiba alaikumus ya, moga kutiba puasa ya. Itu dah, mereka tahu. Dia stok barang gitu. Itu ternyata keberkahan puasa tidak hanya dimiliki oleh kita, oleh semua orang di luar kita senang. Ya kok kita nggak senang? Ampunan, keriaan rahmat, kuat apa pahalanya, bentuk ibadah sekecil apapun dilipat gandakan oleh Allah. Maka bulan Syaban, nisfu Syaban, ya, kemarin nisfu Syaban itu Allah dilaporkan oleh para malaikatnya yang menulis itu dilaporkan kepada Allah. Ini loh catatan si A ini segini, ada merahnya. Maka kita malam nisfu Syaban berdoa, ya Allah, semoga apa yang dilaporkan kepada malaikat itu adalah kebaikan. Walaupun kita banyak dosa, Allah Maha Kuasa. Wa yusbit yaqullahu mayyasha wa yusbit. Allah hapus. Maka ikhtiar ulama malam nisfu Syaban ngadoanya macam-macam. Ayat ngadoa pakai Yasin 3 kali ya. Ada yang ini itu ikhtiar ulama. Supaya apa? Masa sih kalau misalkan diem baik atau sendiri-sendiri. Tapi kalau berjamaah kan senang, banyak orangnya, semangat. Baca Yasin 3 kali sendiri saya yakin itu keluar Bapak. Ya, lama ya. Apalagi yang nggak biasa. Tapi kalau bareng-bareng, apalagi setelah itu ada makanannya, ada kopinya, motivasinya naik. Jadi begitu. Adanya puasa, nah itu meningkat lagi. Itu anugerah. Menurut saya itu anugerah yang besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena pahala ini adalah memang diberikan khususiat kepada Nabi, umat dan umatnya Nabi Muhammad. Ruwaiyahnya meningkat, misalkan apalagi mendapat ridwan Allah, keridhaan dari Allah. Kita yang pengen surga diberikan oleh Allah. Kita salah nggak kalau ibadah pengen surga? Nggak salah. Bagi orang awam, saya boleh, nggak salah. Bagi orang yang tingkatannya tinggi, saya niat ibadah itu adalah mencari taat kepada Allah. Karena kita sebagai hamba, kita sebagai makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah, apapun bentuk dan jenisnya, ketika Allah perintahkan melalui nabinya, saya taat dan ridho terhadap keputusan Allah. Nah itu. Tapi ada orang awam, ya Rasulullah, kalau pengen surga, ada surganya. Surganya apa pintunya? Royan. Itu bagi orang-orang yang puasa pintu. Ibarat pintu itu kan ada kuncinya, ada untuk siapa ini? Royan, untuk orang puasa, babu duha dan gitu. Nanti kita akan masuk orang-orang yang puasa itu adalah royan. Nah, itu kan meningkat tuh, pengen puasa untuk mendapatkan surga.
dijauhkan dari siksaannya Allah, ya. Kemudian dosa kita diampuni oleh Allah. Man shoma Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Maka Ramadan artinya adalah membakar. Apa membakar? Ya, kalau ada api terbakar saking panasnya, itu maka dikatakan namanya Ramadan. Orang Arab Ramadan, pak teriknya matahari. Kalau Mekah panas, kecuali Indonesia ini aja musim hujan. Nah, tapi artinya adalah membakar terhadap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Alhamdulillah. Jadi orang Muslim itu tingkat rohaninya meningkat ketika bulan Ramadan. Al-akil harus berakal kalau puasa itu. Kalau nggak berakal tidak sah puasa. Ada orang gila ada yang puasa? Nggak ada. Maka orang yang gila tidak ada kewajiban puasa. Contoh, ada orang lagi puasa atau gila, batal nggak puasa? Batal puasa. Karena harus berakal. Kemudian harus tidak haid. Jadi bagi perempuan, karena laki-laki nggak ada haid. Kalau suci dari haid, suci dari nifas. Nifas itu bagi orang yang melahirkan. Maka kalau ada perempuan ketika puasa haid, hukumnya gimana? Dia batal puasanya. Tapi apakah langsung makan? Langsung minum? Tidak. Dia harus imsak juga. Harus dia menahan, dia tidak makan dan minum. Kenapa? Untuk menghormati orang yang puasa. Orang haid aja nifasnya menghormati. Ada orang laki-laki tidak haid, tidak nifas, tidak puasa. Jadi kalau ada yang tidak puasa, laki-laki kayak orang lagi haid. lagi men. Ya. Nah, itu betul itu. Orang puasa harus suci dari itu. Dengan apa? Niat menahan diri dari makan, minum, kemaluan, dan sesuatu yang masuk ke dalam perut dari sejak matahari muncul sampai tenggelam matahari itu harus dengan niat. Maka setiap sesuatu yang dianggap sah amal ibadahnya itu adalah dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi orang itu supaya ada ibadahnya adalah dengan niat. Niatan apa? Niat ibadah. Maka ada istilahnya niat kita adalah ketika kapan? Di malam hari. Habis taraweh atau setelah taraweh. Kenapa kok ketika taraweh di ada imam atau beberapa tempat pada waktu sholat mengingatkan aja, walaupun bukan waktunya niat di waktu taraweh. Nawaitu shoma godin an adai fardhu sahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Arabnya pakai bahasa Indonesia boleh. Saya niat puasa bulan Ramadan esok hari tahun ini fardu karena Allah. Ada di mana niat itu? Kalau niat itu adalah fil qalbi, di dalam hati. Jadi begitu misalkan bapak-bapak mengucapkan nawaitu shoma godin, dalam hati itu sudah niat. Jadi kalau nggak ada niatnya di dalam hati asal ini nawaitu shoma godin, kayak itu kan tidak memantapkan di dalam hati, maka kalau nggak ada niatnya nggak sah kalau tidak ada niat di dalam hati. Kenapa? Dalam lisan itu sunnah, sementara dalam hati itu adalah hukumnya wajib. Itu dalam hati. Jadi nggak ada ragu lagi tanpa taraddud. Untuk apa? Kenapa harus ada niat? Pertanyaannya. Kenapa setiap amal perbuatan atau harus ada niat? Supaya untuk bisa membedakan antara adat kebiasaan dengan ibadah. Saya udah
kok nggak makan nggak minum, ya. Terus gimana cara membedakannya? Oh dengan niat, dengan adanya niat, oh berarti niat puasa. Ada orang lagi sholat mama, langsung aja biasa sholat 4 rakaat. Sholat apa ya? Jangan-jangan dia sholatnya qadha, jangan-jangan dia sholatnya sunnah. Kemudian dibuktikan dengan niat, saya niat sholat pada duhur 4 rakaat, oh berarti sholat duhur. Itulah kenapa adanya niat di dalam praktek-praktek keagamaan itu adalah untuk bisa membedakan antara ibadah dari adat kebiasaan. Nah itu puasa. Itu yang dinamakan puasa. Wala yajibu ala shabi, tidak sah puasanya, tidak wajib puasanya kepada anak kecil. Anak kecil gak wajib. Kapan dikatakan kecil itu? Sobi itu kapan? Ada yang dalam istilah kita itu ada yang namanya janin. Apa janin itu? Janin berarti ada di dalam perut. Keluar dari janin itu namanya waladun. Ya, anak kecil. Kemudian keluar dari itu ada namanya sobi. Nah sobi itu berarti sejak lahir sampai usia 5 tahun. Sobi itu kecil, 6 tahun sobi. Nanti setelah 7 ke atas sampai 10 namanya muayyiz. Udah idam. Kalau sudah idam itu dia sudah bisa pakai baju sendiri, sudah tidak disuapin dan seterusnya. Nanti kalau sudah mau mendekati balik namanya morohek. Nah morohek, mau mendekati balik itu namanya morohek. Nanti sudah balik puber itu namanya balik. Sudah terkena taklid, artinya apa? Dia sudah terkena dosa, dia sudah mendapatkan pahala. Kalau sebelumnya kan untuk orang tuanya dia menjalankan kebaikan, ya untuk orang tuanya. Tetapi kalau dia melaksanakan apa yang tidak baik, ada tidak dicatat oleh Allah. Itu ketika ketika sebelum balik. Tapi kalau sudah balik, ya udah. Maka dalam istilah orang tua, kalau sudah balik itu bukan urusan orang tua lagi. Kenapa? Dia sudah bisa cari nafkah sendiri, sudah bisa makan sendiri, cari kehidupan sendiri. Kok ada orang tua yang mulai menyekolahkan SMA, mengkuliahkan, lalu setelah kuliah nikahkan, masih kadang ngomong sama orang tua, itu mah tidak kewajiban. Hanya apa? Saking sayangnya anak kepada saking orang tua sayang kepada anak-anaknya. Kalau sudah usia 15 ke atas, 30, 40, namanya sabun. Sabun itu pemuda. Itu bukan sabun ya. Sabun mandi. Sabun dalam bahasa Arab. Pemuda. Jadi pemuda itu dikatakan pemuda itu balik sampai usia 30-40. Dari 40 sampai 60 itu namanya syekh. Jadi kalau bilang ada syekh penghinaan itu sebenarnya. Tua artinya kan. Jadi kalau Pak Haji udah nanti Pak Haji tidak syekh lagi itu nanti. Syekh. Jadi syekh itu bukan pembahasan ya, syekh. Ada syekh tua, guru, ada yang namanya tua guru gitu. Syekh itu tua. Nah, di atas tua itu ada lagi. Namanya apa? Haram. Pakai H gede. Haram. Apa haram itu? Fikun. Nah itu. Kalau sudah fikun, itu semua level-level itu ada konsekuensi hukumnya. Dari mulai tingkat anak kecil, balik, pemuda, orang tua, fikun. Nah yang fikun ini ada dispensasi dari Allah untuk tidak melaksanakan puasa. Keliru. Mana kalau kita dulu ada bapak nenek kita sholat apa? Sholat asar, padahal sudah malam. Sholat duhur selingkuh kan selingkuh, ngaco kemana-mana. Nah itu levelnya.
Jadi ketika puasa anak kecil tidak ada kewajiban. Tapi untuk mendidik, nah kita memaksakan untuk anak untuk berpuasa, mendidik yang baik. Karena kata Nabi, rufi'al qalamu anis salasati. Dia tidak dicatat kolam itu dari 3 orang. Siapa aja? An-naim, dari orang yang tidur. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ada orang misalkan ketiduran tidak sholat subuh, memang ketiduran. Biasanya kapan dia tidurnya? Tidurnya jam 9, tidak jam 9. Kemudian dia tidak sholat subuh, tahu-tahu sudah misalnya jam 6 atau setengah 7. Boleh dosa kan? Tidak dosa kalau ketiduran. Tapi buru-buru nanti begitu bangun, ambil air wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Subuhnya apa? Berarti dikodok, ya. Nah, tapi yang benar-benar ketiduran, bukan sengaja tidur. Ada orang yang sengaja tidur ya, tadi itu begadang, begitu waktu subuh tidur. Begitu mau subuh tidur. Nah, itu adalah bukan ketiduran, memang sengaja ditiduri. Dan itu berbeda. Wa anis-sobi hatta yatalima, dan anak kecil sampai dia balik tidak dicatat oleh Allah kesalahannya. Wa anil majnuni hatta yakila, dan dari orang yang gila sampai dia berakal. Jadi selama dia gila itu tidak ada konsekuensi hukum apa-apa. Tapi begitu dia sembuh dari gilanya, maka dia terkena hukum lagi, gitu. Ya, itu dari definisi puasa ya. Sekarang fardunya fardunya puasa. Lisaumi furudun khamsatun. Untuk puasa ada 5 fardu ya. Fardu yang pertama, atau dalam bahasa lain ada rukunnya. Awalan an-niyatu, yang pertama fardunya puasa itu harus niat. Wa mahalwa al-qalbu, dan tempatnya di dalam hati. Wa tajibu likulli lailatin, dan wajib bagi setiap orang untuk melakukan niat pada malam hari. Li'anna kulla yaumin, karena setiap harinya adalah ibadatun, merupakan ibadah mustaqilatun, yang tersendiri. Jadi fardunya puasa itu yang pertama harus ada niatnya. Tempatnya tadi di dalam hati. Kenapa waktu malamnya kita niat? Karena kenapa setiap hari waktu malam kita niat? Karena merupakan ibadah yang tersendiri. Karena kata Nabi apa? Malam yajib as-shaum qabla al-fajr fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengumpulkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasanya. Jadi kalau memang kita tidak niat pada malam hari, maka tidak disebut puasa. Jadi harus niat, jangan sampai lupa. Nah, niatnya ketika di awal bulan Ramadan bisa 2. Ada niat yang harian, boleh. Niat harian itu berarti apa? Nawaitu sumal bali, ada itu niat harian. Ada yang niat langsung sebulan, ada. Mengikuti madhab Imam Malik dibolehkan. Gimana? Saya niat sebulan puasa penuh. Nah, ini udah sebulan puasa. Nawaitu soma Ramadan kullahu lillahi ta'ala, itu dibolehkan. Madhab Syafi'i boleh, tapi taklid kepada Imam Malik. Kenapa dibolehkan? Ini ya, menjaga-jaga kalau kita lupa tidak niat, tapi dia masih bisa puasa. Jadi itu supaya menjaga-jaga. Ini lupa nggak niat, karena kita sudah di awal sudah niat sebulan penuh, maka itu boleh. Tapi kalau di hari kedua, ketiga mau bulan Syawal nggak bisa. Nah itu boleh lah imam nanti memberikan tanda atau barang sama-sama
niat puasa 1 hari, kemudian diikuti dengan niat selama sebulan penuh, boleh. Nah, pendapatnya adalah mengikuti taklid kepada Imam Ali. Itu harus tahu ada dan dibolehkan di Imam Syafi'i. Itu ya, niat. Fardu yang pertama. Yang kedua, fardu juga adalah menahan dari makan dan minum yang tadi, dan sesuatu yang membatalkan terhadap puasa mulai terbitnya matahari sampai fajar. Yang keempat, yang ketiga adalah menahan sesuatu dari yang tadi, dari lubang-lubang yang dimiliki oleh kita. Yang keempat adalah menahan dari jima itu dia bersetubuh dengan istri kita. Kemudian istimna yuliyadi, onani, istimna puasa onani, ya Allah, gak boleh juga. Wal aslu fi dzalika qalu ta'ala fal ana basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ini bahwa dalil minum dan makanlah kamu sampai jelas dari kalian adalah benang putih dari benang hitam dari fajar. Jadi Allah mengtasbihkan benang putih, benang hitam. Kalau benang hitam berarti malam, tapi kalau benang putih adalah siang. Ini sastra. Gimana kalau misalkan makan atau minum lupa, batal nggak puasanya? Nggak batal. Misalkan kebiasaan sarapan pagi bubur atau minum teh, begitu habis subuh pulang dari masjid lupa, karena malamnya nggak tarawih, kan ada yang gitu kan? Begitu langsung ke dapur pada minum, ternyata puasa, puasa, lupa, ini memang lupa. Boleh nggak? Boleh, tapi jangan diteruskan, tanggung lah, ya boleh. Itu kalau lupa itu adalah rezeki dari Allah. Nanti yang besoknya hari lupa lagi, masih rezeki juga lupa. Ya 3 hari, wah itu bukan rezeki, masih sengaja. Itu tentang rezeki itu. Ya, kalau yang 3 kali masih sengaja, bilangnya sama bininya lupa terus. Nah, itu tidak batal. Kalau jamaah nasiah ini lucu juga. Gimana kalau jima juga lupa? Masa ada jima lupa? itu hal yang mustahil, lupa. Jadi dikira bukan bulan puasa, bisa jadi. Baik, namun layak tiru, maka tidak batal. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan sabdanya Nabi, man nasiya, orang yang lupa, wa huwa shaimun, sementara ia puasa, fakala, kemudian ia makan, au syariba atau minum, fal yutimma shaumahu, maka sempurnakan puasanya. Langsung aja, begitu lupa kemudian berhenti, langsung lanjutkan puasa. Fa inna at'amallahu, maka itu Allah yang memberikan makan kepada ia dan memberikan minum. Jadi rezeki dari Allah. Dan kalau lupa kan tadi diampuni oleh Allah. Yang kelima ya, imsak anit ta'ammulil qi, menahan dari disengaja muntah. Jadi muntah itu adalah bisa membatalkan puasa juga, disengaja. Contoh misalnya disengaja tangannya dimasukin ke dalam ini kan, nah itu disengaja. Tapi kalau nggak disengaja itu nggak batal. Contoh, ya bapak biasa perjalanan kan, biasanya saya nggak pernah mabuk, di tengah-tengah mabuk keluarkan muntah. Nah, tapi itu tidak disengaja ya, maka tidak batal, kecuali kalau ada makanan lagi yang masuk lagi ke dalam perutnya.
Nah itu batal. Hati-hati juga ketika habis sahur, jangan lupa ikat. Karena biasanya ada sisa-sisa makanan. Jadi kan mungkin ada makanan sisa daging nyelap. Tahu-tahu jam 6 kalau ada daging ya lumayan lah telat gitu. Nah itu jadi batal. Jadi makanya kita diajarkan untuk sikat gigi, siwak gitu kan, dibersihkan. Jadi maka ketika menelan ludah pun, kalau ludahnya adalah murni itu tidak apa-apa. Tapi kalau ludahnya bercampur dengan apa? Dengan makanan ditelan, itu adalah bisa batal puasa. Nah, kemudian kalau lidah keluar dari batasan dohir, batasan dohir itu kalau dalam gigi kan ini, kadang-kadang ada ludah yang keluar dari gigi itu, ditelan lagi itu batal. Tapi kalau misalkan ludah yang ada di dalam, itu nggak batal. Tapi kok anak kecil biasanya ludah yang gitu-gitu, maka kalau kita ada hal-hal yang makanan langsung keluarkan saja. Itu biasanya ada ketika sholat juga tuh. Ketika sholat kadang masih ada gitu kan. Maka kita dianjurkan sebelum wudu adalah berkumur. Gitu. Kalau kita sengaja muntah maka batal. Manggara'amul qaibu golabahu wa wasaimun falaysa alaihi qada'un wa man istasqa'a falyaqdi. Orang yang muntahnya itu adalah tidak disengaja maka dia puasa dan tidak ada qada. Tapi kalau sengaja muntahnya maka dia batal dan wajib diqada. Ya, nah itu rukunnya. Sekarang yang membatalkan, kita singkat, membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu al-awwalu idkhalu ainin min dhahirin ila batinin amdan, memasukkan benda yang dhahir ke batin secara ke dalam perut secara disengaja. Idkhalu ain. Ya. Ain itu berupa apa? Sawa'un kana mat'uman, bisa jadi berupa makanan, bisa. Makanan apa? Ya, nasi, lauk pauk, minum, itu ain, itu benda. Tapi ada yang tidak berupa makanan, apa? Ad-dukhon, rokok. Ya, rokok kan nggak berupa makanan. Asap kan? Asap. Nah, maka yang kita kenal ini adalah itu adalah ghairul maqmum, bisa membatalkan. Karena apa? Ada sesuatu yang bisa masuk ke dalamnya. Kalau kita misalkan nikotin juga ada di dalamnya. Wasyutul batin. Tapi kalau menghisap ada misalnya asap tapi terhisap oleh kita, kok nggak batal ya itu? Karena tidak berhubungan langsung dengan bendanya. Kalau itu kan ada rokoknya. Tapi kalau misalkan sebelahnya kebetulan menghirup asapnya, tidak batal juga. Nah, apalagi yang rokoknya manis, ada manisnya kan? Biasa rokok ada manisnya, ada ininya. Ustaz, Iya, Pak. Gimana kalau penderita asma, Ustaz? Ya. Yang obat inhaler itu, Ustaz. Inhaler ya. Yang disemprot. Yang dianukan ke hidungnya. Ke mulut, Ustaz. Ada yang disemprot ke mulut. Disemprot gas. Oh ya. Kalau yang di ke mulut itu batal. Ya. Kalau inhaler, ya inhaler itu yang ke hidung. Nah, itu ada air nggak ke dalam? Tidak ada. Gak apa-apa. Ya. Selain ini kan apa yang prester. Karena kita kayak hidung aja di sini, ya hidung. Tapi nggak ke dalamnya, ada apa-apa. Atau di kepala, ya tidak apa-apa. Kalau rokok itu berhubungan dengan airnya itu yang masuk ke dalam apa? Batin, dalam perut. Kenapa? Oh
iya, kalau yang mentah ada batasannya. Sering. Apa yang disebut dohir itu? Ya, kalau kita terbuka, bapak-bapak bisa lihat itu yang dia dilah itu di atas sebelum lak-lakan itu dohir, kita kelihatan. Jadi kalau yang disebut dohir itu kalau kita ngomong-ngomong sama orang, itu dohirnya kelihatan, ada lak-lakannya. Kalau rahangnya ada di situ, kemudian kita telan, itu bisa batal. Tapi kalau misalkan di luar itu ada tidak batal. Gitu. Rahang itu kadang ada dari luar juga ada. Maka kita harus keluarkan itu yang namanya rihab di atas lak-lakan kalau orang bilang. Di atas tenggorokan di sini karena kelihatan. Tapi kalau di tengah-tengah ada ludah yang keluar dari otak ada, itu tidak batal. Tapi kalau ludah yang masuk dari luar itu batal. Ya. Tapi jangan was-was juga. Jadi kalau ini kadang dari ini, dan kalau kelihatan benar-benar ya keluarkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya. Kalau meludah terus depan orang meludah, wah itu repot juga tuh. Kenapa? Biar disangka dia puasa. Kenapa meludah? Puasa. Padahal sana juga harus makan dia. Ya. Tetes mata. Kalau yang masuk ke dalam batin, kan ada yang terasa di sini ya. Pahit, itu bisa batalkan. Sama di barat di sini bolong-bolong, di kepala ada bolongan. Bolong itu mungkin luka atau apa ya. Nah, ya. Kalau misalkan nanti dikena air, itu yang bisa masuk juga ke dalam rongga, ke dalam perut. Jadi kuncinya adalah apakah air itu, benda itu masuk ke dalam perut atau enggak. Kalau tidak masuk ke dalam perut, ya itu enggak batal. Itu aja sih. Yang kedua, dimasukkannya dari lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita. Kalau selain lubang-lubang itu berarti tidak batal. Gitu aja. Ini. Terus apakah apa yang disebut ain itu, benda itu? Yang disebut benda itu adalah berarti kelihatan. Kelihatannya itu bisa jadi kelihatan oleh indrawi mata, bisa jadi kelihatan dengan melalui teknologi misalnya itu ininya, kriterianya. Maka di sini dikatakan ain itu bisa berupa makmuman, makanan atau selain makanan. Nah, itu. Selain makanan. Wasaratul batin ayakuna jawfan. Dan syaratnya batin itu, syaratnya perut itu ayakuna jawfan, harus jauh. Jauh itu berarti perut. Salawun ahalat dawa al goda, baik sama saja yang dimasukkan adalah obat atau makanan. Fayasmalu batin, maka mencakupnya batin itu aros kepala, wal udhun dan telinga. Liqauli Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innamal fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Fata'mimuhu fid dahil yadullu ala anna muqtirun sawa'un kana maktuman aw ghairu makmum. Nah itu. Jadi kadang ada luka di kepala. Kalau kita sampoan, itu mati, Wahudunin, telinga, kemasukan telinga batal nggak? Oke, kemasukan telinga itu air batal nggak? Nggak batal karena tidak disengaja. Tapi kalau kita masukin lagi batal, sengaja. Tapi kalau memang dimasukin air supaya air itu keluar, ini kan pencegahannya. Daripada misalkan di dalam terus, batal nggak? Nggak batal. Kenapa? Karena itu adalah obatnya. Kalau begitu kan bisa bahaya. Begitu. Simpel sih itu kalau korek kuping nggak, asal jangan dalam-dalam. Ya sini misalnya mobil kalau taruh batal kan juga ini cuma masuk di tempat orang puasa mobil kan gitu. Nah itu juga. Nah itu ikhtiar aja, kehati-hatian. Wa'lam annahu
di dalam berkumur dan menghirupkan air ke hidung kok dibanget-bangetkan sampai dia berkumur, gitu kan? Itu balon tuh ya. Sehingga air masuk ke dalam perut ya batal itu. Jadi jangan ketika puasa itu berkumurnya adalah yang standar, bukan yang dibanget-bangetin. Menghirupkan air yang standar supaya tidak ada air yang masuk ke dalam perut. Nah itu. Ini anak-anak kan biasa begitu. Padahal berkumur, padahal dia minum itu. Dia minum, rasanya berkumur. Nah, kalau mau banget-bangetkan, ya, kemudian ada sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa air, maka batalah shaummu, maka batal katanya puasanya. Nah, amma idza wudi'al ma'u fi famihi, kalau ada orang meletakkan air di mulutnya, meletakkan air atau di hidungnya, lali gordit madmadatu insyak, tidak dengan tujuan berkumur dan menghirupkan air ke hidung. Pasamahu ulal terlanjur airnya masuk ke dalam perut, abtoro, maka dia batal. Kenapa? Dia karena memang dia untuk sengaja memasukkan air itu ke dalam perut. Wali ada hajati lagi. Walau wadu'at imru'atan usbuha fi farjiha lam istijab tarat di hadis Ibn Abbas wali annahu la yajibu 'alaiha illa ghusla ma dhahara min farjiha dun lam yadhhar. Ini usah dibahas terkait perempuan yang yang jarinya dimasukkan ke dalam farjinya ketika istinja, apakah batal nggak puasanya? Nah, ada katanya ada yang mengatakan batal itu. Oleh anak mulai yajibu 'alaiha illa ghusla ma dhahara, maka yang disebut dohir itu yang kelihatan. Mohon maaf, yang kelihatan dohir itu ketika BAB berarti ada wasir gitu. Jadi makanya BAB itu yang disebut dohir kata Imam Syafi'i itu ya, bolnya itu ada termasuk dohir yang ketika mandi besar harus terbasuh. Nah, itu. Kemudian di hidung, di tenggorokan, di telinga, itu termasuk dohir, bisa yang harus dibasuh. Asani al-hiknatu biha disabilaini. Yang kedua, memasukkan obat ke dalam salah satu dua jalan, al-qubulu wa dubur. Kubul-dubur ada memasukkan obat, dimasukin obat melalui pantat atau melalui kemaluan depan atau belakang, batal juga itu puasanya. Wa yustasna minal awali duhulul babi wa qurbalatud duhulul bab wa qurbalatud dakwani, dikecualikan katanya dari tadi kan yang pertama memasukkan benda air ke dalam batin terhadap mulut kita batal, tapi ada yang dikecualikan apa? Masuknya lalat, lagi mangap, rempet tuh masuk ke telan gitu ya, batal kawan? Tidak batal. Ini ada juga ya. Ini malah dalam gede, bilang atau lagi tidur malam, masuk. Ketelan ada juga kalau kita lagi jalan kan kadang ada masuk ya, ketelan, lalat atau nyamuk, batal nggak batal, nggak batal boleh. Wakur balatul daging atau beleduknya debu, nah itu nggak batal juga. Kartufalil buhur atau asapnya kemenyan. Kalau kemenyan kan ada asapnya, nah itu gak batal juga. Atau misalkan adalah yang merokok, dari sampingnya gak batal gitu. Nah, kalau ngisep batal. Wakubar tarik atau beleduknya di jalanan ya. Di jalan itu polusinya apa ya? Wa yustasna minasani, dan dikecualikan dari yang kedua, wurujud dan haid wal nifas wal wilada wal istisqa talabul haid. Dikecualikan juga keluarnya darah haid dan nifas atau melahirkan atau
puasa. Lagi puasa keluar haid batal. Lagi puasa kok melahirkan batal, ya. Kalau istisqa disengaja muntah batal. Asalis al-qai amdan, muntah yang disengaja. Ar-rabi al-waqu bil farji amdan. Al-waqu bil farji berjima amdan disengaja batal, ya, batal puasanya. Kemudian yang kelima inzalul mani, mengeluarkan sperma, batal, baik secara langsung atau tidak melalui tangan istrinya, itu batal gitu. Jangan sampai puasa-puasa kalau gitu kan. Asadis wasabi, yang ketujuh, yang keenam, yang keenam dan yang ketujuh al khailu wan nifasu, haid dan nifas batal, ya. Lagi puasa tahu-tahu keluar haid atau nifas. Li'anna sihatas shaum mutawaffiqatun ala faqdihima. Asamin, yang kedelapan al jununu, gila. Lagi puasa gila batal, ya. Lagi puasa kok gila, batal puasanya. Atasi alidatu, yang kesembilan adalah murtad. Orang murtad batal puasanya, baik murtadnya ucapan atau murtadnya adalah pekerjaan atau iktikad keyakinan. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamutu wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Orang yang murtad dari agamanya kemudian dia mati, maka dia adalah kafir dan seluruh amalnya adalah dilebur oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi kalau murtad batal. Al-ashir al-igma'u, pingsan. Lagi puasa pingsan seharian, seharian pingsan aja, ya, batal puasanya. Tapi hanya pingsan sebentar, walau yafik fi lalatin minhu batala shaum, wa illa, ya tidak. Kalau misalkan sebentarnya itu adalah artinya dia pingsan tidak sembuh-sembuh walaupun dalam satu hari sepanjang hari itu, ya batal. Tapi kalau pingsannya sebentar kemudian bangun lagi, nggak batal. Kalau tidur gimana itu? Kalau tidur seharian, mulai subuh lagi bangun maghrib, aja ya. Dan mulai habis gak duhur, gak asar. Karena ada hadis katanya apa sah tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Nah itu kadang yang karena gara-gara tidurnya orang puasa itu ibadah, dia tidur aja mulai habis subuh sampai maghrib dibangunin. Kok gak batal puasanya? Kenapa? Ya kan batal ya. Padahal kan belum. Kenapa? Itu saking jarangnya. Kan gak jarang yang begitu itu. Maka dikatakan tidak batal. Tapi kalau pingsan, kan jarang ya. Kalau jarang, pingsan itu kan jarang ya, belum seharian. Kalau tidur bisa aja. Bila fitnah berbeda dengan tidur. Walau istaghraqa jami'an hari, dikatakan dia tidur sesiap suntuk, liba kalista bila bil hikmah, ya. Nah, itu tidak batal karena dia masih ada khitab, masih terkena taklif. Berbeda dengan orang yang berbeda dengan orang yang pingsan atau ayat apa ya, epilepsi. Epilepsi kan ada ayat ya, ayat epilepsi. Nah itu bisa jadi batal kalau seharian. Nah itu ini penting bagi kita. Kadang-kadang kita lupa karena kita namanya apa? Kita daripada kita masuk puasa, tapi kalau sebelum masuk kan kita ilmu udah ada. Oh ini batal, ini tidak batal. Oke, ini yang wajib dan fardunya ya. Tapi mungkin bisa jadi yang sunnahnya misalkan apa, puasa itu takjil fitr, menyegerakan untuk buka ketika yakin bahwa itu sudah maghrib, ketika yakin dia sudah tenggelamnya matahari. Jadi buru-buru kita buka takjil
takjil, jangan dinanti-nantikan, nanti dulu lah. Nah, itu adalah tidak bagus. Sunnahnya adalah takjil fitr. Idza la yazalun nasu bi khairi ma'ajal fitr. Terus-terusan manusia itu dalam kebaikan selama dia menyegerakan fitr berbuka. Idza kana sha'iman la yusalli hatta yuta bil tabid aw ma'in fayaqul yashriba. Apabila dia puasa dan tidak sholat, janganlah kalian sholat sebelum dia memakan kurma dan air seteguk, gitu. Jadi makanya di masjid sering disediakan ya air masjid sebelum ada, setelah ada baru kita minum kurma satu lalu sholat maghrib, yang bagus. Jadi jangan karena kita nggak sabaran ya, langsung makannya udah disediain di meja numpuk gitu kan, ada kolaknya. Orang Indonesia ada coba, karena baca Ramadan di mana-mana segala dibeli, di meja numpuk ada kolak, ada apa ya, bala-bala, ada buras, ada ini, udah di meja semua itu. Pokoknya begitu tok maghrib mah seteguk air aja udah selesai. Itu namanya nafsu. Jadi balas dendam. Sehingga nanti kalau tarawih kekenyangan tidur dia. Ada orang sujud lama amat itu, kayaknya lagi doa, ternyata tidur. Pas tarawihnya karena pertama lama. Nah itu jangan sampai begitu. Tapi ada kadang juga kalau kita makan terlalu banyak, selama tarawih walaupun 20 rakaat nggak terasa. Kenapa? Karena lagi gininya tidur. Ya, kok sudah 20 lagi? Ada yang gitu ya? Iya ada. Karena itu ada juga yang begitu. Saking nggak terasa. Jadi akhlak Nabi itu bisa dimakan sedikit, kita langsung antar. Habis tarawih makan lagi, apa? Asani tayu sahur yang kedua, akhirkan sahur. Itu sunat ya, mengakhirkan sahur. Jadi jangan terlalu mepet, Misalkan kalau subuhnya setengah 5, jam 4 sahur, boleh. Ada yang setengah 4, kalau kemalaman juga itu bukan sahur, nanti tidur lagi ya. Sahurnya jam berapa? Jam 2. Atau yang membangunkan itu udah mulai jam 2 tuh anak-anak itu kalau di kampung. Jam 2 udah dibangunin, udah yang tadinya mau tidur lagi gak bisa. La tajalu ummati bi khairin ma'ajal al-fitra wa akhir asyar. Jadi akhlaknya umatku itu adalah bagaimana mengakhirkan sahur. Umatku terus-menerus dalam kebaikan selama dia ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Wa tasaharu walau bijur'atin ma'in. Sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ya kan? Teguk air. Nah, itu boleh mendapatkan kesunatan maksudnya. Apakah masuk di dalam sahur itu di tengah malam? Jam 12 kita sudah makan. Boleh nggak? Termasuk sahur bukan? Kata ulama termasuk sahur. Ini ada orang yang nggak bisa sahur mungkin nanti sebelum subuh. Nah, akhirnya dia makan duluan di tengah malam. Tengah malam itu berarti jam 12 ke bawah kan? Nah itu dimasukin sahur, termasuk sahur bukan? Kata ulama termasuk sahur. Tapi kalau sebelum tengah malam bukan sahur, makan malam saja. Asali startul fajr minal kalam. Yang ketiga, tinggalkan omongan-omongan yang jelek. Tinggalkan. Puasa dulu lah semuanya. Apa gibahnya, mengadu dombanya, berbuat bohongnya. Nah itu tinggalkan semuanya. Jadi tidak hanya bentuknya adalah fisik, tetapi bagaimana perilaku akhlaknya adalah juga harus terjaga terkait dengan ucapan yang bisa menyakiti orang. Kata Nabi kan, ruba soimin laisalahu bin isyami ilal ju'. Ya, banyak orang yang puasa hanya sebatas nahan lapar dan haus. Wa rubba qaimin laisalahu min
syahar banyak orang yang begadang malam tapi hanya sebatas begadang saja, tidak sholat gitu kan. Jadi ini apa? Jadi perhatikan sesuatu yang bisa membatalkan ibadah puasa, baik pahalanya maupun secara dohirnya. Pahalanya apa? Kita menghindar dari ghibah, dari berbohong, bergosip, dan dia puasa dulu. Mulut harus dijaga, banyaknya dikir aja. Jadi mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagaimana puasa di tahun ini bisa lebih baik daripada tahun-tahun yang kemarin. Jadi ada peningkatan sehingga terus meningkat. Allah kasih hidayah, Allah kasih taufik pertolongan benar kita disampaikan kepada bulan Ramadan. Itulah Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada hal-hal saya kurang berkenan, mungkin selama ini ngajar atau taklim bersama Bapak-bapak mulai Syawal sampai saat ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali ada kesalahan, saya yakin banyak. Mungkin ada maroji, referensi, keterangan yang tidak sesuai dan menyinggung perasaan Bapak-bapak semua, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqillah wa bitalik wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bersetubuh tengah siang hari. Siang hari. Bersetubuh dengan siapa, Pak? Dengan istri ya.